Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Jingga, absen 24 dari kelas 12 MIPA 2. Dan kali ini saya akan melakukan uji elektrolit. Jadi sebelumnya landasan teori dari percobaan ini itu untuk mengetahui larutan elektrolit. Sebelumnya kita mesti tahu dulu ciri-ciri larutan elektrolit. Pertama-tama, larutan elektrolit itu ada larutan elektrolit yang kuat. Ciri-cirinya itu mengionisasi sempurna, terus menghandarkan arus listrik, dan terdapat gelembung pada larutan saat di percobaan. Yang kedua itu adalah larutan elektrolit lemah. Di ciri-cirinya dia hanya terionisasi sebagian, lalu dia menghantarkan arus listrik tapi merupakan penghantaran buruk, lalu lampunya menyala redup. Selanjutnya ada larutan non elektrolit. Larutan elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak memberikan gejala apapun pada larutannya. Dan untuk melakukan uji elektrolit ini diperlukan beberapa alat dan bahan. Pertama-tama alatnya. Pertama kita alatnya itu membuat dengan 3 kabel yang sudah ada jepitan buayanya seperti ini. Satu buah baterai 9 volt. Setelah itu kita membutuhkan lampu sebagai indikator dan 2 batang karbon. Nah, untuk bahan-bahannya saya menggunakan beberapa larutan di dalam dunia sehari-hari seperti soda kue. Setelah itu ada larutan gula, larutan soda, larutan isotonik, larutan garam, larutan cuka, dan air mineral. Ya. Jadi kali ini Nah, untuk larutan elektrolit pertama saya akan menggunakan air mineral. Nah, seperti yang bisa dilihat, lampunya tidak menyala karena air mineral bukanlah elektrolit yang bagus. Ini dilap dulu biar nggak terkontaminasi. Yang kedua adalah larutan soda. Pada larutan soda juga tidak memunculkan, lampunya tidak nyala, tapi ada gelembung. Lalu setelah itu larutan soda kue. Pada larutan soda kue lampu hanya menyala sedikit dan terdapat banyak gelembung. Setelahnya saya akan menggunakan larutan gula. Pada larutan gula juga tidak terdapat apa-apa, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Selanjutnya saya menggunakan air garam. Nah, di sini dapat terlihat lampu menyala dengan terang dan banyak sekali gelembung. Lalu untuk larutan yang ke-6 saya menggunakan larutan isotonik. Pada larutan
Larutan isotonik ini lampunya nyala sedikit dan sangat banyak gelembung. Nah, untuk larutan yang terakhir adalah larutan cuka. Pada larutan cuka, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Sekian. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan yang tadi saya lakukan adalah didapatkan bahwa air garam atau NaCl dan NaCO3 itu merupakan larutan elektrolit yang kuat, diindikasikan dengan timbul banyak gelembung gas yang berada di sekitar elektroda karbon tersebut. Lalu disertai dengan nyalanya lampu akibat zat ion-ion itu terionisasi dengan sempurna dan dapat menghantarkan arus listrik. Selain itu ada larutan asam cuka, minuman isotonik, dan air soda. Itu merupakan larutan elektrolit lemah karena diindikasikan timbul sedikit gelembung gas yang tetapi disertai tidak nyalanya bohlam. Lalu sementara itu ada larutan non elektrolit seperti air gula, dan air mineral karena tidak terjadi apapun pada larutan tersebut saat dimasukkan elektroda karbonnya. Ya, lanjut ke fisika. Nah, untuk fisika, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu berdasarkan hasil percobaan, daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan dihasilkan ada lampu yang menyala dan tidak. Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi ditinjau dari konsep arus listrik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui dulu konsep dari arus listrik. Nah, konsep dari arus listrik itu adanya aliran elektron dari atom ke atom lain yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan yang dihitung dalam waktu, yaitu berdasarkan persamaan Q sama dengan I dikali T. Nah, muatan listrik yang dibawa oleh partikel bermuatan itu menghasilkan arus listrik aliran partikel muatan. Nah, partikel bermuatan yang memiliki elektron bebas ini terdapat banyak dalam konduktor. Nah, sehingga lampu itu bisa menyala dalam larutan elektrolit. Nah, disebabkan karena larutan elektrolit itu merupakan konduktor listrik, di mana terdapat banyak partikel bermuatan ion yang elektronnya dapat bergerak bebas. Dengan banyaknya elektron bergerak bebas itu dalam larutan elektrolit, arus listrik dari baterai dapat dihantarkan hingga menuju lampu. Nah, pada larutan elektrolit, nyala lampu itu terang hingga redup berdasarkan seberapa bebasnya seberapa banyaknya elektron bebas di dalam larutan elektrolit tersebut. Lalu pada larutan non elektrolit, lampu itu tidak menyala karena larutan non elektrolit itu tidak memiliki elektron bebas yang bisa menghantarkan listrik. Nah, untuk pertanyaan kedua, berdasarkan hasil percobaan, daya hantar listrik larutan yang telah kamu lakukan, larutan apa saja yang termasuk konduktor dan isolator? Nah, pada percobaan saya, yang konduktor itu ada larutan garam, larutan soda kue, sedangkan yang isolator itu ada larutan cuka, air soda, larutan gula, air mineral, dan minuman isotonik. Lalu, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa konduktor dapat menghantarkan arus listrik ditinjau dari konsep fisika. Nah, pertama-tama, konduktor itu memiliki beberapa sifat yang memungkinkan
bahan ini bisa menghantarkan arus listrik antara lain sebagai berikut. Nah, pertama-tama itu memiliki daya hantar listrik. Nah, hal ini didapat dari elektron-elektron bebas yang tergantung di dalam konduktor. Konduktor itu memiliki inti atom dengan elektron yang terikat secara lemah. Jadi, dapat bergerak secara bebas. Nah, elektron-elektron inilah yang memungkinkan terjadinya arus listrik pada konduktor. Nah, yang kedua itu konduktor itu mempunyai hambatan jenis yang sangat kecil. Jadi semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik nilai konduktivitasnya. Nah, nilai konduktivitas ini tuh untuk mengukur kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan listrik. Nah, yang ketiga itu daya tegang tarik atau kekuatan mekanis yang tinggi dan partikel yang rapat. Kemampuan mekanik ini adalah kemampuan untuk suatu bahan menerima beban atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan itu sendiri. Jadi semakin rapat partikel penyusun bahannya, maka semakin baik kekuatan mekanisnya untuk mengatasi pengaruh suhu dan aliran arus listrik. Ya, jadi sekiranya itu saja video uji elektrolit kali ini, dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.